وحده لا شريك له. Kita sudah dibiasakan entah itu dari wudhu ataupun dari cuci muka sampai mandi untuk menghilangkan segala kotoran-kotoran apa yang ada di dalam dohir kita. Itu tidak terlepas. Yang kita tanya secara dunia tarekah mengajarkan wudhu kita ini telah membuahkan apa? Mata kita itu kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi rukun dalam wudhu. Tapi bagian muka ini tercuci semuanya sampai mulut. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib. Untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa, mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita karena sering terkena air wudhu juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh. Mengusap sebagai apa? Mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia aja nage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun jenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ini kita sampai pada pembahasan non pemerintah mubtilatul wudu atau nawaqidul wudu. Yang pertama apa itu? Satu, keluarnya suatu dari berjalan, kubur, dubur, kecuali mani. Dua, hilangnya kesadaran akibat itu, kecuali duduk sampai tidur, ya, tutup, ya, bolnya. Tilu, pegangan kulit antara orang balik perempuan, yang bukan mahram apa muhrim? Muhrim mahram. Muhrim dari mahram. Muhrim orang yang ihram ke haji ke umrah itu yang muhrim. Mahram orang yang haram dinikahi perempuan ya. Mahram ada berapa kemarin? Kriterianya itu 3, hiji nasab, 2 nikah, pernikahan, perkawinan, 3 persusuan, ya rodha'ah namanya. Susu dari langit nih. Terus yang keempat, sekarang apa itu masuk qubulil adami au halaqati duburihi bi batni raha au butunil asabihi. Jadi yang keempat itu adalah memegang masuk qubulil adami, gepok kubule menungso. Ini dia menungso, dia adami ya. Pohon. Nah, kemudian disarwakeun eta. sama ya. Nah, sarwa eta. Jadi memegang kemaluan manusia
Aw halaqati duburihi utawa bolongan dubure menungso. Jadi memegang kemaluan manusia atau lubang dubur manusia dengan apa? Bibatni raha, epe-epe. Apa epe-epe itu? Telapak tangan. Telapak tangan ya. Pokok apa namanya yang nggak terlihat nih. Kalau dua telapak tangan itu digabungkan, disatukan, yang nggak kelihatan ini namanya batin. Berarti yang terlihat, mau itu pinggir-pinggir tak? Itu namanya dohir. Yang kelihatan dohir itu dikatakan bagian luar gitu. Yang kelihatan nih, meskipun dari pinggir itu namanya bagian luar. Nah terus yang nggak kelihatan itu namanya batin atau bagian dalam. Au butunil asabi, sama ini tadi. Jadi rohah itu ini yang ini. Batnur roha itu yang ini. Kalau butunil asabi itu yang di bagian dalam dari jari. Dan terus dari mana ini dalilnya ini? Kok memegang alat kelamin itu membatalkan wudhu? Ya karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia wudhu. Wajib wudhu. Falyatawadda, maka hendaknya dia wudhu. Terus bagaimana dengan dubur? Dikiaskan. Kalau memegang kubul saja itu membatalkan wudhu, maka untuk memegang dubur itu pun sama. Nah, terus bagaimana dengan perempuan? Sarwabaya kias. Itu, bro. Karena memang dalam sumber hukum Islam itu kan dua sebenarnya. Cuman dua, teks ayat Al-Qur'an, hadis Nabi. Nah, adapun ijma, qiyas, ada amalus sahabah, amalan atau pendapat dari para sahabat, pendapat dari Ahlul Madinah, kemudian ijma Ahlul Madinah, kemudian istihsan, non-beta, al-adah, tradisi ataupun yang lain, itu semuanya adalah pro kontra di antara para ulama. Dan kesemuanya itu bersumber kepada ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, jadi seandainya kalau ada statement bahwasanya dalil yang disepakati oleh para ulama 4, ya benar. Cuman dari kias dan ijma itu pun bersumber kepada Al-Quran atau hadis. Itu, bro. Nah, sehingga di sini bagaimana dengan perempuan tadi? Gimana kalau perempuan itu untuk yang membatalkan wudunya itu bagaimana? Ya pokok bagian dalamnya saja sudah. Jadi dikiaskan dengan halaqati duburihi. Nah, itu dikiaskan ke situ. Yang padahal hadisnya itu hanya man massa dzakarahu falyatawadda. Tadi yang disebutkan cuma zakar doang. Man massa, barang siapa yang memegang dzakarahu, zakarnya, falyatawadda, maka hendaknya dia wudu. Kan yang disebutkan laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ya kias. Kalau laki-laki seperti itu, perempuan ya sama. Nggak ada bedanya. Makanya ini sebenarnya menjadi pro kontra di antara para ulama. Karena dalam hadis yang lain itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ketika seseorang itu sudah berwudu kemudian dia memegang kemaluannya? Innama huwa bid'atun minka. Zakar itu, kemaluan laki-laki itu ya bagian dari musiknya, nggak masalah. Itu. Enggak batal menurut sebagian pandangan ulama ya. Ya makanya fikih ya kayak gitu, bro. Ya pendapatnya. Imam Syafi'i mengatakan megang kemaluan itu batal. Imam-imam yang lain nyatakan bahwa enggak batal. Segitu baik biasa itu. Nah, ulama mah tahu hukum. Ulama mah tahu hukum, namanya juga ulama. Nah, ayah wali cenah gitu ya. Wali sedunia. Bro, eta lamun mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin benar? Nah, iya ayah wali sedunia cenah ge.
mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Dia wali sedunia kudu ngaji bae karena kori Inggris lah. Eta ampun. Aya gitu aya goreng. Astagfirullahaladzim. Meren. Tapi enggak kayak gitu Mang Iit. Jadi kan kalau wudhu kan begini. Fangsilu wujuhakum, wajah. Wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat ya dalil ya, Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ya. Allah nyebutkan kuping, wa udunakum, wamsahu bi udunikum. Oh, enggak ada. Nah terus istihad di mana itu, Bro? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat gitu. Jadi itulah artinya apa? Kita ini sebagai umat Islam itu harus tahulah siapa kira-kira yang jadikan pantas dijadikan suri tauladan itu siapa. Meskipun dia di branding, meskipun dia itu di framing, meskipun dia itu dipromosikan untuk menjadi seorang wali sedunia sekalipun, tapi ukurannya ya syariat. Lah masa iya mengusap sebagian mengusap telinga itu rukun dalam wudu? Aduh, masalah. Ya Allah taala alam. Ya pertanyaan tuh ya. Enggak. Khusus itu Kita doang. Bisa berbeda pendapat tuh, maksudnya yang benar itu mana? Sebenarnya kayak tadi kan. Apa namanya? Sebagian ulama ngomong megang itu ada yang batal, ada yang enggak gitu kan. Maksudnya yang benar itu yang mana? Yang benar mana? Benar kabeh. Benar kabeh. Makanya kenapa para ulama itu mengatakan lil mujtahidi ajrani. Al musi man ijtahada wa asaba falahu ajrani. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad kan istihad. Istihad itu kan menggali hukum dari teks hadis, teks ayat Al-Qur'an. Kalau dia beristihad, kemudian dia sesuai dengan kebenaran, ya dia punya 2 pahala. Kemudian kalau seseorang beristihad kemudian jelas tabayyana annahu mukhti, kelihatan atau terbukti bahwa dia itu salah, tetap dapat pahala. Nah, kemudian sebagian ulama menyatakan al-mujtahiduna musibuna. Semua orang-orang yang beristihad itu benar. Artinya apa? Nilai kebenaran itu ya masing-masing. Nisbi gitu. Kebenaran itu nisbi. Artinya apa? Bagi dirinya ya benar. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar, tapi berpotensi salah. Pendapat orang lain itu salah menurutku, tapi ada potensi kebenaran. Jadi masing-masing. Pendapat saya meskipun saya yakin itu adalah sebagai sebuah kebenaran tapi berpotensi salah. Pendapat orang lain meskipun salah tapi berpotensi benar. Artinya apa? Semua pendapat dalam fikih itu, ya atau mayoritas lah, nggak semuanya. Mayoritas pendapat-pendapat dalam fikih itu kalau memang berdasarkan atas dalil, ya benar. Terus mana yang paling benar atau masing-masing teman? Karena nisbi kan. Karena saya misalkan pengikut mazhab Syafi'i, sehingga yang saya benar, yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran itu adalah mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan pengikut mazhab lain. Menurut pengikut mazhab Abu Hanifah itu benar pendapat Imam menurut pendapat Imam Malik, pengikut Imam Malik itu benar, meyakini kebenaran pendapat dari Imam Malik. Ahmad bin Hanbal pun sama, para pengikutnya itu juga menganggap pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal juga benar. Kayak ayat bro di kampus kita ajarkan kita. Itu datangnya Rasulullah kan? Ayat sama hadis kan? Hukum dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah secara global. Itu Rasulullah itu membahas ini kan? Tentang batal itu. Ngebahas. Itu yang di pokok pakai sama Rasulullah yang mana? Nah hal itu. Nah justru itu kan karena ada 2 riwayat. Nah, di satu kesempatan Rasulullah mengatakan batal, di kesempatan yang lain Rasulullah tidak mengatakan batal. Itu yang bikin perbedaan pendapat. Makanya kenapa para ulama itu terkadang beda pendapat, ya karena riwayat yang dianggap atau riwayat yang dia terima itu yang mengatakan batal, dan ulama yang lain riwayat yang mereka terima itu yang mengatakan tidak batal. Atau misalkan ketika memahami sebuah hadis atau sebuah ayat itu berbeda. Maksudnya gimana? Contoh,
apa namanya, faida tataharna, apa yang ayat tentang haid itu ya, poho itu ayat naon buat teman. Jadi itu sebagai contoh, yadhurna hatta yadhurna,